Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ikhwatu iman fiddin rahimakumullah. Saya mohon maaf, saya akan mengajak kalian semua, akan mengajak Anda untuk bertindak ekstrim. Ini bermula dari sebuah keprihatinan. Setiap saya keluar kota, setiap saya juga masuk desa, saya sering menjumpai ada di sana musola yang bagus, masjid yang indah, megah, tetapi begitu pas masuk waktu duhur, muadzin pun nggak ada. Pas masuk waktu asar, tidak ada seorang muadzin pun yang mengumandangkan adzan. Ini sebuah keprihatinan. Ini masjid megah loh. Ini musola bagus. Bukan musola abal-abal. Dan musola tersebut juga banyak rumah-rumah mewah. Banyak rumah-rumah yang bagus. Saya prihatin. Orang lebih suka membangun sesuatu yang megah, wah, termasuk membangun masjid. Ya walaupun kita tahu dalam Al-Quran itu tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan umat Islam untuk membangun masjid. Gak ada. Yang ada juga diperintahkan dalam Al-Quran itu memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Yang ada dalam Al-Quran itu bagaimana memakmurkan. Maka yang penting di sana itu bukan membangun kemegahan masjid, akan tetapi bagaimana mengisi kegiatan masjid. Bagaimana memakmurkan masjid itu. Masalah bangunannya megah, indah, mewah, tidak penting. Yang penting SDM yang ada di lingkungan masjid ini mampu mengisi masjid itu dengan kegiatan. Saya melihat di Masjid Joko Karyan, ternyata masjid yang mampu dimakmurkan sedemikian rupa, sehingga mampu memakmurkan para jamaahnya di lingkungan masjidnya. Ternyata Masjid Joko Karyan bukan masjid yang indah dan megah. Masjidnya seperti itu, akan tetapi kemakmurannya dimaksimalkan. Ini yang sebetulnya kita harapkan. Karena dalam Islam itu, dalam Al-Quran itu, tidak ada perintah bikin masjid. Adanya memakmurkan. Maka kemegahan keindahan masjid tidak begitu penting. Yang penting isinya, SDM-nya mampu meramaikan. Saya akan mengajak Anda untuk bertindak ekstrim. Demi kemaslahatan bersama, supaya masjid-masjid kita itu banyak yang sholat jamaah. Karena yang namanya sholat itu awalnya, perintah awalnya itu adalah di masjid dan berjamaah. Maka kita harus bertindak ekstrim. Sekarang begini, demi supaya masjid kita itu ramai, demi supaya masjid kita itu jamaahnya penuh, saya akan bertindak ekstrim, saya akan mengajak ekstrim. Bagaimana kalau kita mengharamkan rumah kita untuk sholat fardu? Kita tulis di musola rumah kita, dilarang sholat di sini kecuali perempuan. Sehingga kita sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai anak laki-laki, itu semuanya harus pergi ke masjid dan ramaikan masjid. Ramaikan jamaah di masjid. Ini kita patut bertindak ekstrim karena masjid kita itu sekarang sepi. Masjid kita itu megah tetapi di dalamnya kosong. SDM-nya kemana?
Ini yang harus kita pertanyakan. Harusnya ini yang menyampaikan para ulama, para dai-dai kondang, bukan saya. Para dai kondang yang harusnya menyampaikan, ramaikan masjid, fullkan jamaah sholat di masjid. Harusnya mereka yang menyampaikan, bukan saya. Tapi sekali lagi, saya akan mengajak ekstrim kepada Anda semua. Mari kita haramkan rumah kita untuk sholat fardu. Mudah-mudahan dengan keekstriman ini, masjid kita menjadi ramai, masjid kita menjadi makmur, terutama sholat jamaahnya dulu dibentuk. Baru kegiatan lain, dan kemakmuran lain, sampai mungkin kepada syariat. Mari kita tegakkan, diawali dari masjid. Wallahu yadu ila dari salam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.